Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, saya dari kelas TI 2017B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek praktikum pemrograman aplikasi bergerak yang telah saya buat menggunakan Firebase di Android Studio. Nah, di sini langsung saja kita ke pembuatan database-nya di Firebase. Nah, pertama-tama kita langsung ke Google Chrome. Lalu setelah ke Google Chrome, record ya. Nah, kita ketikkan di sini Firebase terlebih dahulu. Lalu kita ketik yang paling pertama. Setelah itu di sini pada tampilan ini kita harus mempunyai email kita untuk menyimpan database yang ada di email kita ini. Nah, di sini saya sudah membuatnya menggunakan email saya sendiri. Setelah sudah email terhubung, lalu kita buka konsol. Di sini saya sudah membuat database-nya. Kalau yang belum buat, silakan ketik mulai saja. Nah, di sini ada tambah project ataupun ya, yang setelah saya buat di sini udah ada. Nah, di sini kita udah buat database-nya. Kita buka saja. Lalu kita ke tampilan utama kita, tampilan Firebase. Di dalam Firebase ini, nah, dalam Firebase ini kita akan membuat sebuah database. Di sini pada menu pilihan Real Time Database. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Kita hapus dulu. Kita hapus terlebih dahulu buat nanti contoh ya, buat contoh saja. Kita hapus lagi. Nah, setelah membuat database ini, kan ini sebelumnya kan masih belum seperti ini ya awalnya. Nah, kita pilih real time. Terus lalu klik aturan. Nah, pada pilih aturan ini yang tadinya false menjadi true, karena kita di sini hanya sekedar memberikan sebuah contoh program. Nanti setelah kita membuat database yang sebenarnya mungkin akan di false kan, karena ini identitas yang benar-benar sangat rahasia, tidak boleh orang lain sampai tahu. Kita memakai true dulu terlebih dahulu. Setelah kita telah membuat database ini, lalu kita menuju ke Android Studio-nya. Nah, sini saya sudah membuatnya. Saya di sini membuat database nama saya pribadi. Di sini kita menuju ke main activity. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Di sini saya sudah membuat programnya. Pada main activity ini, pertama kita pada activity main XML. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, pada activity main XML di sini ada beberapa data dari 0 sampai data 9. Nah, sini
saya memakai inputannya memakai gambar tambah di sini untuk menampilkan nanti setelah di run pada activity main XML-nya. Setelah kita membuat program dari sini, lalu kita menuju ke main activity. Nah, pada program ini yang sudah saya buat, program ini akan memanggil data dari yang sudah kita buat dari activity main XML ini. Nah, setelah kita menyesuaikan semua data-data di sini, barulah kita akan menampilkan inputan data yang akan kita buat. Kita menuju ke layout. Nah, di sini ada tambah data layout di sini. Nah, setelah kita ke tambah data layout, nah di sini kita isikan data inputnya, tampilan data inputnya. Di sini saya sudah membuatnya untuk tampilan tambah datanya. Nah, untuk tampilannya mungkin seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Programnya mungkin seperti ini. Saya juga kurang paham betul terkait program Android Studio ini. Ini hanya sekedar yang saya pahami saja. Nah, di sini untuk buton ini menampilkan sebuah data yang akan kita diisi. Nah, di sini ada tampilan tambah. Dan ini untuk edit text, untuk menampilkan data edit, untuk menginputkan sebuah data. Setelah itu, setelah tambah data layout sudah dibuat, langsung ke adapter dataku. Nah, di sini kita akan memanggil dari data layout ini, tambah data layout ini, memanggil hasil program yang kita buat di tambah data layout. Lalu di sini kita buatkan programnya. Nah, mungkin seperti ini. Setelah kita sudah membuat program ini untuk memanggil dari data input, lalu kita buatkan lagi untuk layoutnya. Nah, di sini saya dinamakan list data layout. List data layout ini untuk menampilkan hasil pembuatan, hasil menginputkan sebuah data yang akan kita buat tadi. Setelah kita menginputkan data, nah di sini akan menampilkan data yang tadi sudah kita inputkan. Mungkin tampilannya seperti ini. Setelah data sudah ditampilkan, nah di sini kita cek terlebih dahulu nih pada pada program dataku ini. Ini tujuannya untuk memanggil dari data main activity sama adapter dataku untuk menampilkan sebuah program yang akan kita tampilkan pada aplikasi yang sudah saya buat tadi. Nah, setelah kita buat dan tidak ada kesalahan, kita ke Google dulu. Setelah kita udah benar dan tidak ada kesalahan dari programnya, di sini akan menampilkan sebuah sebuah database yang tadi kita buat dari Android Studio dan menyambungkan ke Firebase-nya di sini. Kita cek pakai emulator di laptopnya dulu ya. Misalkan dari emulator laptopnya nggak kuat, laptopnya untuk menjalankannya, mungkin kita akan menjalankannya di handphone. Kita
coba terlebih dahulu. Kita ketik run. Tadi saya sudah mencobanya karena di sini error untuk program pas saya menampilkan di emulatornya. Saya menggunakan handphone akan merecord hasil program yang telah saya buat. Oke, di sini saya langsung membuka di HP karena yang tadi pakai emulatornya error. Saya di sini menggunakan handphone saja dan sudah terkoneksi. Kita buka hasil program yang telah kita buat tadi. Nah, untuk hasilnya mungkin seperti ini ya. Seperti ini untuk tampilan datanya. Ya mungkin setelah data yang kita buat tadi akan menampilkan pada database di Firebase ini. Caranya kita membuat sebuah inputan data. Di sini kita klik. Nah, di sini ada tambah data. Misalkan kita akan menambahkan data nama saya sendiri, Adun Ferdiansyah. Setelah kita tambahkan, klik. Nah, sini sudah ada datanya. Jika kita mau menghapus datanya, kita hapus. Nah, data sudah terhapus dan nanti akan terlihat di menu Firebase-nya akan terhapus. Nah, mungkin seperti itu untuk gambarannya. Kalau kita mau edit, nah kita edit, kita tambahkan Adun Ferdiansyah Waled. Data berhasil diedit. Nah, mungkin untuk tampilannya mungkin seperti ini ya, yang bisa saya buat untuk membuat sebuah program input data dan hapus data juga, yang edit data juga yang seperti ini. Mungkin itu saja untuk tampilannya. Kita lanjut ke bagian websitenya untuk di Firebase-nya. Kita lihat untuk data yang sudah kita inputkan. Nah, tadi kan sudah menampilkan data inputan yang telah kita di-run ya, yang telah kita buat untuk programnya. Dan sebelumnya tadi saya lupa bahwasanya sebelum kita menampilkan ke Firebase-nya, kita harus mengkoneksikan terlebih dahulu dari Android Studio ke Firebase. Caranya yaitu pada menu tool. Nah, di sini ada Firebase. Kita klik. Kita tunggu dulu loading. Nah, di sini kan ada pilihannya nih, bahwasanya tadi kita membuat database-nya pada menu Real Time Database. Kita klik Get Started with Real Time Database. Nah, di sini kan ada koneksi. Dulu. Nah, ada connect your app to Firebase, bahwasanya kita akan mengkoneksikan Android Studio ini ke Firebase. Lalu setelah kita terkoneksikan, maka kita buka webnya. Nah, ini kan tadi sudah dibuat ya tiga data inputan yang telah kita buat tadi di aplikasi yang telah kita buat. Nah, sini ada nama Abdul Hamid, data pertama ya, data kedua ada nama Fajar Maulana,
Dan data ketiga ada Adun Ferdiansyah Wallet. Ini data yang telah kita buat tadi pada hasil inputan yang kita buat di aplikasi Android Studio ini. Mungkin itu saja sih yang bisa saya jelaskan dan yang bisa saya pahami dari program ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar. Mungkin sekian dari penjelasan project yang telah saya buat ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.